Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Azizah dari kelas SA semester 4. Di sini saya akan bahas sedikit mengenai penghimpunan dana dan pembiayaan di perbankan syariah. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, yakni melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga dengan dana pihak ketiga, dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk skema pembiayaan, baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa menyewa, maupun bagi hasil. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan di perbankan syariah sendiri dapat dibagi menjadi 3 golongan, yakni produk penghimpunan dana, produk jasa, dan produk penyaluran dana. Di perbankan syariah, produk penghimpunan dana sendiri memiliki 2 jenis, yakni penghimpunan dana melalui titipan atau yang biasa disebut dengan wadiah, dan penghimpunan dana melalui investasi atau yang biasa disebut dengan mudharabah. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu mengenai penghimpunan dana melalui titipan atau wadiah. Wadiah merupakan suatu harta benda yang disimpan atau dititipkan di tempat orang lain untuk dipelihara. Dalam suatu akad wadiah, harus ada yang namanya muaddi atau orang yang menitipkan, harus ada muadda atau orang yang dititipi barang, dan harus ada wadi atau objek atau barang yang dititipi. Adapun landasan hukum diperbolehkannya akad wadiah ini tertera pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang kemudian dipertegas kembali dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan. Secara umum, jenis wadiah sendiri ada 2 jenis, yakni wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-domanah. Wadiah yad al-amanah ini merupakan jenis akad wadiah yang bentuknya berupa penitipan murni, di mana pihak yang dititipi diberikan amanah untuk menjaga barang tersebut. Dalam hal ini, bank syariah tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut. Yang kedua yaitu wadiah yad ad-domanah atau akad penitipan barang, di mana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang tersebut. Tetapi jika barang itu terjadi kerusakan atau kehilangan, maka orang yang dititipi harus bertanggung jawab ataupun menggantinya. Selanjutnya yakni mengenai penghimpunan dana melalui investasi atau mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara shahibul mal atau pemilik modal dengan pengelola modal atau mudharib untuk perniagaan, dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Pada pasal 1 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia, akad mudharabah diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi ataupun metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak yang berdasarkan nisbah dan yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis mudharabah sendiri secara umum ada 2, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yakni mudharabah yang mana pihak nasabah memberikan kebebasan kepada pihak bank dalam menentukan pilihan usaha yang akan dijalankan atau tidak ikut campur dalam penentuan usahanya. Namun, nasabah diperbolehkan untuk mengawasi usaha tersebut. Jenis yang kedua yakni mudharabah muqayyadah. Pada akad mudharabah jenis ini, pihak nasabah memberikan batasan kepada pengelola modal, dalam hal ini pihak bank, mengenai penentuan jenis usaha yang akan dijalankan, baik cara investasinya dan juga tempat usahanya. Penghimpunan dana melalui investasi ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan tidak hanya digunakan untuk penghimpunan dana dalam bentuk investasi, deposit, tabungan, ataupun bentuk lainnya. Bersamaan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Akad mudharabah ini banyak dipergunakan di perbankan syariah dalam rangka menghimpun dana, di mana penyimpan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola modal. Dana nasabah yang telah disimpan dikelola oleh pihak bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil dari pengelolaan tersebut akan dibagikan antara pihak bank dan nasabah.
produk bank syariah selanjutnya yakni produk pembiayaan. Di perbankan syariah sendiri ada 3 jenis produk pembiayaan, yakni pembiayaan modal kerja, investasi, dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan modal kerja bertujuan untuk membantu kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha produktif dalam mengembangkan usahanya. Biasanya dalam pembiayaan modal kerja ini diberikan waktu 1 tahun untuk dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Selanjutnya yaitu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi ini bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif yang telah dijalankan sebelumnya. Seperti contohnya, pembelian atau pembangunan tempat usaha, perluasan tempat usaha, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan konsumsi. Pembiayaan konsumsi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan habis untuk digunakan, baik kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier. Contoh dari pembiayaan ini yakni pembelian rumah, pembiayaan untuk dana sekolah, dan pembelian motor, mobil, ataupun yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.